Halo, assalamualaikum sahabat pecinta anggrek semuanya. Apa kabarnya hari ini? Semoga hari ini kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, bahagia dan selalu dalam lindungannya. Hari ini Sramo akan sharing tentang anggrek Cattleya yang ada di depan kita ini. Anggrek ini bunganya cukup besar, warnanya hijau cantik serta wangi. Untuk sahabat yang suka warna hijau, anggrek Cattleya ini bisa menjadi koleksi. Yang pertama, karena memang bagi yang suka hijau pasti jadi pilihan favorit. Yang kedua, anggrek jenis ini cukup rajin berbunga. Di awal Sramo membuat konten itu, yang pertama muncul pada video saat itu adalah anggrek ini. Pada saat itu anggrek ini sedang mekar di 3 tunas baru ya. Ketiga tunas baru itu waktu itu dia ketiga-tiganya berbunga, walaupun bunganya itu ada yang tidak mempunyai mahkota dan bibir, dia hanya punya kelopak ya, seperti ini kan kelopaknya. Nah, pada satu anggrek kemarin dia tidak punya ini, dia hanya punya kelopak yang ini saja. Untuk hari ini sebenarnya dia bunganya kalau nggak salah ada 3 ya, tapi yang satu lagi memang dia nggak jadi. Ini yang satu lagi kenopnya gagal, mungkin karena dari segi nutrisi ya. Ini seharusnya ini di dalamnya air semua. Untuk bunga yang ini mekarnya sudah cukup lama, tapi karena Sramo benar-benar sibuk jadi belum sempat Sramo bikin video. Mungkin untuk sahabat yang punya anggrek Cattleya, apabila ada kenop yang sudah layu seperti ini, sebaiknya ini digunting, karena ini kan di dalam ini seperti dilihat tadi itu ada air yang cukup banyak, dimana apabila air ini mengendap lama terus juga bakteri berkembang biak, maka dipastikan anggrek ini nanti akan cepat layu atau bahkan membusuk. Apalagi seperti musim sekarang, musim hujan ini, nanti akan Sramo potong. Pada saat awal mekar memang anggrek ini belum sempat divideokan. Sramo akan menjelaskan sedikit tentang anggrek ini. Yang ini mekar, terus ini dia bawa tunas baru. Bisa dilihat ini tunas baru. Untuk saat ini juga tunas baru, berarti masih ada 2 tunas baru. 2 tunas baru yang ini Sramo nggak yakin dia bawa kenop apa enggak, karena bisa dilihat ini kalau yang sempat mekar itu dia batangnya gede, babnya gede. Ini juga kemarin yang sempat mekar dia juga gede, sedangkan yang ini dia masih kecil. Berarti pada kondisi begini usahakan pemberian nutrisi yang cukup. Ini terjadi karena memang dari penyiraman yang Sramo lakukan, karena emang kemarin beberapa waktu yang lalu yang biasanya Sramo memupuknya seminggu sekali, kemarin sempat 2 minggu sekali, itu karena memang kesibukan Sramo yang tidak sempat ya. Kalau bisa berharap, Sramo akan berharap bunga yang ini mekar terus dia baru menumbuhkan tunas baru, tidak seperti sekarang ini. Yang itu mekar, kedua tunas baru ini sudah memanjang. Karena berebut nutrisi, maka bisa kemungkinan kedua bab ini itu tidak membawa amplop. Untuk sekarang memang belum terlihat ada amplopnya atau enggak, karena memang dia belum tinggi, karena kan batang ini nanti dia akan tinggi sampai ke atas. Kalau dari segi daunnya sendiri ini masih bisa membesar, sehingga tidak bisa mengindikasikan daun
lebar atau besar itu akan membawa amplop, tapi lebih ke batangnya. Apabila batangnya besar, maka besar kemungkinan dia akan membawa amplop. Ini ada beberapa bab yang memang sudah mengering. Jauh sebelumnya anggrek ini sempat terjadi busuk, bukan busuk ya, batangnya itu menghitam. Ini contohnya, terlihat ya, ini dia agak lebih menghitam dari bawah, maka di sini itu Seramo potong, terlihat ya, ini yang udah Seramo potong, batangnya menghitam, daunnya pada menguning, karena nggak mungkin Seramo repotting waktu itu, karena ini dia sedang bawa amplop. Akhirnya dia Seramo potong, dan Seramo berharap setelah pemotongan Seramo pakaikan isprofol alkohol untuk bagian luka ini. Dan 2 minggu berlalu, hitamnya ini ada di bab yang ini, tetapi dia tidak menjalar. Buktinya daun di atasnya ini tidak menguning. Mudah-mudahan dengan pemotongan yang Seramo lakukan kemarin, untuk yang sakit pada anggrek yang ini itu berhenti. Ini sisa akarnya, karena memang tidak mungkin Seramo cabut akarnya di dalam pot. Setelah Seramo potong bagian bagian batang yang luka, terus Seramo gunting dari bawah biar akarnya tidak ikut tercabut. Dan anggrek ini juga sempat terkena matahari. Seramo nggak tahu, Seramo yakin ini terkena matahari. Dan hal yang biasa terjadi pada anggrek Cattleya adalah dia daunnya itu menghitam. Daunnya hitam ini biasanya karena dia kekurangan kalsium nitrat. Makanya apabila kalsium yang kita berikan cukup, apabila terjadi sakit seperti ini, apakah dia karena terbakar matahari, maka anggrek itu akan menyembuhkan diri sendiri. Bisa dilihat ini dia tidak melebar lagi. Jadi apabila sahabat anggrek menemukan anggrek sahabat yang daunnya berwarna hitam, berarti itu menandakan dia sedang sakit. Untuk itu berilah kalsium yang cukup. Ini resep untuk kalsium ini Seramo dapatkan dari Mbak Dari di Teras Anggrek ya. Dan untuk pemupukan Seramo sendiri, mungkin bagi sahabat yang sudah pernah nonton sudah tahu kalau memang racikan pupuk Seramo itu adalah 3 macam pupuk yang Seramo racik menjadi satu, dan diantaranya itu untuk nutrisi kalsiumnya itu lebih banyak dibandingkan dengan magnesium sulfat ya. Sejauh ini dengan pupuk yang Seramo berikan untuk anggrek yang ada di Seramo itu terbukti dia berbunga dan juga tunas baru tumbuh. Inilah sedikit sharing tentang anggrek Cattleya jenis ini. Dan ini bunganya wangi karena digantung di depan pintu, jadi kita berdiri di teras pun sudah tercium aroma wanginya. Selain wangi dan juga bunganya yang sangat indah. Seramo rasa cukup sekian dulu untuk video hari ini. Akhir kata Seramo ucapkan wassalam, salam satu hobi dari Seramo Anggrek. Dadah.